the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2746. Bagaimana Rini bisa menemukan pacar yang begitu kuat? Aku tidak bisa menerima ini. Aurel menutupi dadanya dan menatap kesal ke arah Rini dan Iwan. Dia berulang kali melemahkan Huh karena dia mengira bahwa Huh adalah pacar Rini dan berasumsi bahwa dia hanyalah wakil presiden rendahan. Dia pikir Huh tidak bisa dibandingkan dengan pacarnya Baki dan ingin mempermalukan Rini dengan menggunakan Huh sebagai alasan. Namun rencananya tidak berhasil. Huh tidak hanya sangat kaya dan mempermalukan mereka di toko batu giok, tetapi dia juga seorang praktisi bela diri yang sangat kuat. Bahkan Gaston dan dua praktisi bela diri lainnya di tahap yang Muna bukanlah tandingannya. Belum pernah terjadi seseorang seusia Iwan mencapai tingkat pencapaian setinggi itu dan langit adalah batasannya. Tidak berlebihan jika Huh melampaui Baki dalam setiap aspek yang mungkin dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menandinginya di seluruh Yanbei. Sayangnya, sosok tangguh tersebut ternyata adalah pacar musuh bebuyutannya, yaitu Rini. Seketika Aurel merasa sangat terpukul. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang ini manusia? Ekspresi Baki menjadi gelap. Dia tadinya mengira bahwa Huh hanyalah wakil presiden rendahan. Karena dia pernah mengejar Rini, dia merasa iri karena Huh telah berhasil memenangkan hati Rini dan berulang kali berusaha melemahkan Huh. Namun ketika konflik meningkat, dia menyadari bahwa Huh berada di tahap yang Muna dan melampaui dia dalam segala aspek. Seketika dia menyesal telah mengganggu Huh. Jika dia tahu bahwa Huh sekuat ini, dia tidak akan melewatinya dan akhirnya kalah. Gaston dan kedua lelaki tua itu juga merasa sangat terpukul. Para lelaki tua itu pernah memperingatkan Gaston untuk berhenti dan tidak akan menjadikan Huh sebagai musuh mereka. Namun dia menolak untuk mendengarkan alasan dan bersikeras melawan Huh. Pada akhirnya Huh membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang praktisi bela diri di tahap yang Muna dan mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan. Dunia praktisi bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya. Bagi Iwan yang bisa mencapai tahap yang Muna di usianya, bakatnya tidak akan pernah terdengar sebelumnya. Dalam beberapa tahun, Huh kemungkinan akan berada di antara jajaran bos barat atau bahkan melampaui mereka. Siapapun harus menghindari persilangan dengan orang berbakat seperti itu. Namun dia menjadikan sosok yang tangguh sebagai musuh keluarga Grimstone. Dia merasa sangat bodoh dan menyesali perbuatannya. Namun semuanya sudah terlambat. Bab 2747. Sementara Gaston dan keluarga Grimstone menyesali tindakan mereka, sebuah cibiran terdengar. Sungguh mengesankan. Felton melangkah maju bersama dua pria tua yang tampak tangguh, lengannya dibalut perban tebal. Meskipun toko batu giok terletak di sudut yang agak terpencil dan tidak banyak orang sejak masih pagi, pertarungan antara Iwan dan keluarga Grimstone menarik perhatian banyak orang yang lewat. Banyak yang berhenti di jalurnya untuk menyaksikannya dari jauh. Mati-matian berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Felton juga ada di antara mereka. Dia punya urusan yang harus diurus dan terjadi di tempat kejadian. Ketika dia melihat bagaimana Iwan berhasil mengalahkan dua praktisi bela diri di tahap yang Muna, dia mau tidak mau keluar dari kerumunan. Felton Farmer, ekspresi Iwan menjadi gelap. Dia pernah berkonflik dengan Felton di kediaman rumah Jackson. Setelah itu Felton dan bos barat mengirim pembunuh untuk menyergapnya di hotel.
yang memperdalam dendam di antara mereka. Oleh karena itu, Iwan tidak melihat alasan untuk bersikap sopan kepada Felton. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Oh, tunggu. Aku tidak seharusnya memanggilmu kan? Seharusnya aku akan memanggilmu Iwan sebagai gantinya. Benar kan, Ketua Gusnadi? Felton berkata dengan nada mengejek. Apa? Baik Iwan maupun Rini terkejut, terutama Rini. Felton, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah bukan Iwan, katanya dengan bingung. Aku tidak bercanda, Rini. Apa kamu tidak tahu ini? Orang ini bukan wakil presiden grup Bio Farma. Tetapi dia adalah ketua Iwan Gusnadi. Felton mendengus. Meskipun dia telah mendengar dari Bos Selatan bahwa kemungkinan besar adalah Iwan, Bos Selatan tidak melihat secara langsung dan itu semua hanyalah spekulasi. Namun setelah menyaksikan mengalahkan dua praktisi bela diri di tahap yang muna, Felton dapat mengetahui bahwa Iwan setidaknya berada di tahap yang muna. Selain itu, tidak mungkin ada orang jenius lain di dalam grup Bio Farma. Oleh karena itu, Felton yakin bahwa adalah ketuanya, yaitu Iwan. Dia sengaja mengekspos Iwan di depan umum untuk menguji teorinya dan melihat apakah dia benar. Felton, apakah maksudmu dia adalah Iwan? Apa aku mendengarmu dengan benar? Rini merasa tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan menatap Iwan tak percaya. Felton, bagaimana kamu mengetahui identitasku? Iwan juga terkejut. Hugo adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa dia adalah Iwan. Jadi dia tidak tahu bagaimana Felton mengetahuinya dan tertangkap basah olehnya. Bab 2748. Apakah kamu Iwan Gusnadi? Rini merasa tercengang. Pernyataan secara tidak langsung menegaskan bahwa dia adalah Iwan. Di tengah keterkejutannya, segalanya tanpa masuk akal sekarang. Adalah pahlawan misterius yang sudah lama ingin dia temui. Ya, aku Iwan, kata Iwan dengan canggung. Karena Felton mengungkap identitasnya, Iwan tidak melihat adanya gunanya berbohong dan mengakuinya. Dia menggunakan nama sebagai namanya di depan Rini dan dia menghindari subjek ketika setiap kali dia bertanya kepadanya tentang Iwan. Jadi menipu Rini selama ini dan dia merasa sedikit canggung tentang hal itu. Oh begitu, pantas saja kamu begitu tangguh. Seharusnya aku tahu kalau kamu adalah Iwan, tawar Rini. Dia cukup bingung bagaimana seorang wakil presiden bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli jamu dan batu giok. Selain itu, kekuatannya tidak terukur dan bahkan Gaston dan anak buahnya bukanlah tandingan Iwan. Setelah mengetahui bahwa adalah Iwan, ketua grup Bio Farma, dia sadar dan dia akhirnya menyadari mengapa dia begitu tangguh. Dia merasa sangat tidak senang karena dia menyembunyikan identitasnya. Namun dia cukup penasaran dengan Iwan, menyimpan kekaguman atas bakat dan kekuatannya. Rini selalu ingin bertemu dengan Iwan. Seketika Rini tidak bisa memutuskan apakah dia harus senang atau marah karena penipuannya. Jadi Rini meliriknya dengan pandangan yang bertentangan. Oh, jadi kamu adalah Iwan? Felton mencibir dengan dingin. Felton, bagaimana kamu tahu kalau aku Iwan? Siapa yang memberi tahumu itu? Iwan menatap Felton dengan dingin. Ya, Felton langsung terdiam. Dia mengetahui identitas asli Iwan dari Bos Selatan. Namun, Bos Selatan saat ini dicari oleh organisasi Drakmar dan Felton tidak mungkin menyebut Bos Selatan di depan Iwan. Mungkinkah itu? Iwan sadar ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Felton. Grup Bio Farma baru saja mulai beroperasi di wilayah selatan dan namanya hampir tidak didengar di wilayah barat. Selain Hugo, tidak banyak yang tahu tentang dia dan orang-orang grup Bio Farma. Namun ada satu pengecawalian, yaitu Bos Selatan yang telah mengungsi ke wilayah barat. Bos Selatan cukup tahu banyak tentang dia dan Iwan memperkirakan bahwa Bos Selatan kemungkinan besar terkait dengan Bos Barat dan keluarga Farmer. Karena Felton berhasil mengungkap identitas asli Iwan, segera menyimpulkan bahwa Felton mungkin mengetahui hal ini dari Bos Selatan. Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Sepertinya tebakanku benar, Iwan menyipitkan matanya tajam. Dia sudah lama curiga bahwa Bos Selatan ada hubungannya dengan Bos Barat.
Sekarang setelah Felton tiba-tiba mengungkap identitas aslinya, Iwan menjadi lebih yakin bahwa bos barat dan Felton tahu di mana bos selatan berada. Bos selatan mungkin bersembunyi bersama keluarga Farmer. Ini adalah kabar baik bagi Iwan karena dia sekarang tahu di mana harus mencari bos selatan. Adalah haknya untuk meminta bantuan Tuan Opwood mengawasi keluarga Farmer. Satu-satunya kelemahannya adalah bos selatan mengetahui bahwa Iwan berada di wilayah barat. Bos selatan pasti khawatir dan hanya akan lebih hati-hati dalam menyembunyikan jejaknya mulai sekarang. Ini berarti Iwan juga harus bertindak lebih hati-hati jika dia ingin menarik keluarga bos selatan. Bab 2749. Tuan Grimstone, mengapa Anda masih berdiri di sana? Felton sedang tidak berniat untuk mengobrol dengan Iwan dan memanfaatkan kesempatan dari keadaan Iwan yang penuh perhatian untuk mengedipkan mata kepada keluarga Grimstone. Meskipun keluarga Farmer dan keluarga Grimstone tidak dekat, musuh dari musuh adalah teman. Felton menolak membiarkan Iwan memamerkan kekuatannya dan maju tepat waktu untuk menimbulkan masalah bagi Iwan. Membantu keluarga Grimstone mungkin terbukti berguna suatu saat nanti. Oh, tentu saja. Keluarga Grimstone tersentak dan setelah beristirahat sejenak, mereka merasa sedikit lebih baik. Mereka pun menahan rasa sakit dan tersandung untuk bangun. Ayo pergi, kata Gaston. Kedua praktisi bela diri yang muna itu meraih lengan Bucky dan Aurel sebelum melesat menjauh untuk mencegah Iwan mengejar mereka. Mau kabur? Tidak secepat ini. Iwan menyipitkan matanya dengan dingin. Meskipun dia telah melukai keluarga Grimstone dengan hurikan break sebelumnya, kesombongan mereka memprovokasi Iwan. Dia tidak mendapat kesempatan untuk menyelesaikan masalah karena Felton terlibat. Tapi tidak mungkin Iwan membiarkan mereka lolos. Iwan mengambil langkah maju dan bersiap mengejar keluarga Grimstone. Para Rasul, hentikan dia! Felton bereaksi cepat dan memerintahkan kedua pria tua di belakangnya. Ya, mereka melompat ke udara dan berdiri di depan Iwan, masing-masing melancarkan serangan kuat ke arahnya untuk menghentikan jejaknya. Tahap menengah yang munah, Iwan merasa terkejut dan langsung menyadari bahwa mereka berada di tahap menengah yang munah. Kekuatan mereka cukup untuk menembus pertahanan pelindung dada kaisar. Tidak berani menerima serangan langsung, Iwan meluncurkan Phantom Step dan dengan cepat menghindari serangan mereka. Iwan kemudian terpaksa mundur ke tempatnya berdiri. Keluarga Grimstone berlari ke Gaston meneriakkan rasa terima kasihnya kepada Felton sebelum menghilang. Tuan Farmer, terima kasih atas bantuan Anda. Kami tidak akan melupakan ini sampai jumpa lagi. Setelah menghentikan Iwan, para Rasul tidak terus menyerang dan kembali ke sisi Felton. Ekspresi Iwan menjadi gelap saat dia melihat sosok keluarga Grimstone yang mundur. Dia kemudian berbalik untuk menatap tajam ke arah Felton.